Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan Ramadan kali ini, kita akan membahas mengenai nama-nama lain dari bulan Ramadan. Kali ini akan membahas mengenai nama-nama lain dari bulan Ramadan yang pertama, yaitu Syahrul Syam. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Syam karena adanya kewajiban syam atau berpuasa. Secara bahasa, asyam artinya adalah al-imsyak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah, asyam artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Saat menggunakan kata saum, arti dari puasanya itu lebih menekankan kepada puasa bicara. Sedangkan jika menggunakan kata syam, justru lebih menekankan kepada puasa makan dan minum. Perintah puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana kata syam digunakan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa syam sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Adapun contoh lain yang menggunakan saum ada dalam surat Maryam ayat 26 ketika menceritakan ibu Maryam puasa bicara kepada orang lain. Sesungguhnya aku bernazar puasa, saum untuk Allah sehingga aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan manusia manapun. Itulah bedanya antara saum dengan syam. Akan tetapi saat kita berpuasa di bulan Ramadan, haruslah puasa makan dan minum, serta puasa bicara juga dari pembicaraan yang kurang bermanfaat. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Nabi SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 rukun, syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan puasa. Puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, hendaknya engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasya'i, disohihkan Al-Albani dalam Sohih An-Nasya'i. Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya, kecuali puasa, karena puasa itu untukku, dan aku yang akan membalas pahalanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah, dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama puasa. Puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat. Puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim
laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan serta pahala yang besar. Dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Puasa adalah perisai dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu, di antaranya ada pintu yang dinamakan Ar-Royan. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Hikmah disyariatkannya puasa. Puasa adalah wasilah untuk mengokohkan ketakwaan kepada Allah. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah Ta'ala, mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Puasa menahan laju godaan setan. Puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Rukun puasa. Rukun puasa terdiri dari 2 poin. Yang pertama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, menepati rentang waktu puasa. Syarat sah puasa. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua harus balik, yang ketiga harus berakal, yang keempat mukim atau tidak sedang safar, yang kelima suci dari haid dan nifas, yang keenam mampu puasa, dan yang terakhir adalah niat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, keluar mani dengan sengaja. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluarnya darah haid dan nifas. Biasanya hal ini terjadi pada perempuan. Yang kelima, menjadi gila. Yang keenam, ridha atau murtad. Yang ketujuh, berniat untuk berbuka. Yang kedelapan adalah merokok. Yang kesembilan, jima atau bersenggama di tengah hari puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, demikianlah pembahasan mengenai Syahrul Syam. Sampai bertemu lagi di nama-nama lain dari bulan Ramadan. Sampai jumpa teman-teman.